Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Risma Tusadiah. Dan di video kali ini, Risma akan membahas tentang pendekatan stilistika dalam sebuah karya sastra. Dan karya sastra yang Risma pilih di sini adalah puisi, kumpulan puisi Bunga Rosi, Tumbuh Kecil dan Berguguran, karya Rosi Praditya. Stilistika dapat diterjemahkan sebagai ilmu tentang gaya. Secara etimologis, stilistik berhubungan dengan kata style, yaitu gaya. Dengan demikian, stilistika adalah ilmu pemanfaatan bahasa dalam karya sastra. Penggunaan gaya bahasa secara khusus dalam karya sastra, gaya bahasa yang muncul ketika pengarang mengungkapkan idenya. Melalui stilistika dapat dijabarkan ciri-ciri khusus karya sastra. Berdasarkan hal itu, Welek dan Weren menyatakan ada dua kemungkinan pendekatan analisis stilistika dengan cara semacam itu, yaitu yang pertama dianalisis secara sistematis tentang sistem linguistik karya sastra, kemudian membahas interpretasi tentang ciri-cirinya, dilihat berdasarkan makna total atau makna keseluruhan. Melalui hal ini akan muncul sistem linguistik yang khas dari karya atau sekelompok karya. Pendekatan yang kedua yaitu mempelajari sejumlah ciri khas yang membedakan sistem satu dengan yang lainnya. Pembentukan utama unsur puisi selain bahasa adalah keindahan. Pada dasarnya, kajian stilistika dikemukakan beberapa teori-teori yang berhubungan. Menurut Nurhayati, teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisis bahasa. Teori tersebut adalah yang pertama, diksi. Diksi, pemilihan kata sangat erat kaitannya dengan hakikat puisi yang penuh pemadatan. Oleh karena itu, penyair harus pandai memilih kata-kata. Penyair harus cermat agar komposisi bunyi rima dan irama memiliki kedudukan yang sesuai dan indah. Yang kedua yaitu citraan. Citraan merupakan penggunaan bahasa untuk menggambarkan objek-objek, tindakan, perasaan, pikiran, ide, pernyataan, dan setiap pengalaman indera atau pengalaman indera yang istimewa. Dalam hal ini yang dimaksud adalah citraan yang meliputi gambaran angan-angan dan penggunaan bahasa yang menggambarkan angan-angan tersebut. Yang ketiga yaitu kata-kata konkret. Kata-kata konkret merupakan kata yang dapat melukiskan dengan tepat, membayangkan dengan jitu apa yang hendak dikemukakan oleh pengarang. Yang keempat yaitu bahasa figuran. Bahasa figuratif, untuk memperoleh kepuitisan, penyair menggunakan bahasa figuratif, yaitu bahasa kiasan atau majas. Yang kelima yaitu rima dan ritma. Rima dan ritma merupakan pengulangan bunyi dalam puisi. Dengan pengulangan bunyi tersebut, puisi menjadi merdu bila dibaca. Baiklah, pada video kali ini Risma akan membahas tentang diksi dan juga bahasa figuran atau majas pada puisi Bunga Rosi, Tumbuh Kecil dan Berguguran. Baiklah, yang pertama yaitu diksi. Dalam puisi ini, penyair banyak menggunakan kata konotatif yang maknanya mengarah pada cinta dan luka, seperti pada kutipan sajak hujan akhir. Hari ini, kita memanah kematian dengan sajak huruf-huruf hujan, dan kalimat-kalimat membujur menjadi kubur, menjadi kenangan yang mengukir nama-nama dangkal, kemudian akan kita tinggalkan. Penyair mencoba menggambarkan luka yang dialami dengan luapan bahasa. Pada sajak-sajaknya, kata kematian dan kubur dipilih penyair sebagai simbol luka dan derita yang dialami. Sebaliknya, pada halaman 6 pada sajak fragmentasi dalam pelukan, kata luka justru diungkapkan secara langsung tanpa menggunakan bahasa konotatif seperti sajak sebelumnya. Sayang, waktu dan keadaan kita adalah memang sangat pahit, dan luka yang tak berbuah.
Seperti dipilih penyair sebagai puncak ide sebuah puisi, sekuntum bunga rosi yang berimplikasi pada banyak hal. Rosi bisa berarti mawar sebagai simbol makna cinta. Namun pada judul antologi terdapat tumbuh kecil dan berguguran. Dengan kata lain, bunga yang tak sempat berkembang. Yang selanjutnya yaitu bahasa figuran atau gaya bahasa atau juga yang sering kita kenal dengan yang namanya majas. Yang pertama yaitu majas asosiasi atau simile, adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda tetapi sengaja dianggap sama. Majas ini ditandai oleh penggunaan kata bagaikan, bagai, seumpama, dan juga seperti. Berikut ini akan Risma kasih contoh penggunaan majas asosiasi pada puisi Bunga Rosi, yaitu ia mengelak jalan menyusuri helai rambutmu, seperti dalam renungan sangat buruk mengisar luka pada sebuah tragedi. Yang kedua yaitu mengunjungi dalam setiap pertemuan, seperti melalui kerinduan yang bergerak lepas, seperti memandang rupa yang tak sabar. Penyair menggunakan kata seperti untuk bahasa figuran asosiasi dengan tujuan menyamakan dua hal yang dianggap sama oleh penyair. Yang kedua yaitu majas personifikasi, adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Seperti pada contoh, kepada hujan yang terbunuh, lenyap 1000 kembang memahat kulit hujan. Setetes huruf-huruf memanggil doa di atas perjumpaan. Kata hujan yang terbunuh dan huruf-huruf yang memanggil adalah benda yang tidak bernyawa, tetapi penyair menganggap benda-benda itu memiliki sifat seperti manusia untuk memunculkan nilai estetika pada bahasa penyair. Yang ketiga yaitu majas hiperbola, adalah majas yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan dengan maksud untuk memperhebat. Seperti pada contoh, jalan uratmu telah membungkus abad-abad dari udara helai pelabuhan. Yang kedua, cinta yang berdarah dalam aliran sungai. Yang ketiga, menguras kebangkitan rindu yang tak habis-habis ke tengah laut yang dalam. Pengungkapan perasaan cinta disampaikan oleh penyair dengan pengungkapan yang berlebihan, seperti pada kata uratmu telah membungkus abad-abad, cinta yang berdarah. Penyair memilih kata-kata tersebut dengan tujuan meningkatkan kesan dan daya pengaruh kepada pembaca untuk meyakinkan ungkapan atau pesan penyair. Jadi, style yang dipakai penyair banyak memungut klise-klise romantis yang tak berdaya hidup. Penyair menghadirkan kreativitas ekspresi yang unik pada puisi Bunga Rosi. Baiklah, sekian video Risma kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Risma tutup video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.